lagi dengan Bu Rafni. Kali ini kita akan membahas tentang aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Trigonometri banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin ilmu tersebut banyak dimanfaatkan dalam hitungan yang terkait dengan bidang fisika seperti perhitungan persamaan gelombang. Konsep trigonometri juga banyak digunakan dalam membantu perhitungan tinggi bangunan, gedung, atau ketinggian permukaan tanah. Bisa juga digunakan untuk perhitungan jarak dua benda atau objek. Berikut contoh penggunaan konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Rumah Ana, Bayu, dan Caca satu sama lain membentuk segitiga siku-siku dengan posisi rumah Bayu sebagai siku-sikunya. Jarak rumah Bayu ke rumah Caca 16 km, sedangkan jarak rumah Ana ke rumah Bayu 12 km. Rumah Danang berada di antara rumah Bayu dan rumah Caca sedemikian rupa sehingga sudut yang dibentuk oleh rumah Bayu, rumah Ana, dan rumah Danang besarnya sama dengan sudut yang dibentuk oleh posisi rumah Danang, rumah Ana, rumah Bayu. Hitunglah jarak rumah Ana dan rumah Danang. Misalnya diketahui yang A adalah posisi rumah Ana, yang B posisi rumah Bayu, C posisi rumah Caca, D posisi rumah Danang. Jarak rumah Ana dengan Bayu 12 km, jarak rumah Bayu dengan Caca 16 km. Ditanya berapakah jarak rumah Ana ke rumah Danang. Ini kita buat ilustrasinya atau gambarnya dari cerita ini. Ini rumah Ana, Bayu, ini Caca. Jarak rumah Bayu ke Caca 16 km. Jarak rumah Ana dengan Bayu 12 km. Yang rumah Danang terletak antara rumah Bayu dan rumah Caca. Dan ini sudut yang dibentuk oleh rumah Bayu, Ana, dan Danang sama dengan sudut bentuk oleh rumah Danang, Ana, dan Caca. Ini jaraknya, kita misalkan X, maka jarak rumah Danang ke rumah Caca 16 kurang. Dari gambar di samping, besar sudut BAD sama dengan sudut BAD sama dengan sudut DAC, sehingga sudut BAC ini 2 theta, sudutnya 2 theta. Kita misalkan tadi X nya adalah jarak B ke D. Dari gambar samping ketahui tan 2 theta, kita gunakan tangan aja. 16/12, tan itu sisi depan, ini thetanya sisi depan itu adalah B C, sementara sampingnya adalah AB, makanya ini dibuatnya 16/12. Tan theta itu sama dengan BD per AD. BD per AD sama dengan X per 12. Kita ambil segitiga ini aja, segitiga ABD. Ini tadi besar. Tan sudut BAC itu adalah tan 2 theta. Rumus tan 2 theta ini ingat perangkap 2 tan theta per 1 kurang tan kuadrat theta. Sudut rangkap padatannya. Tan sudut BAC sama dengan tan 2 alfa. Ini rumusnya tadi sudut rangkap padatannya. Ini 16/12 sama dengan 2 kali X per 12 per 1 kurang X per 12 kuadrat. Ini 4/3 sama dengan, ini disederhanakan, ini dikalikan 2 kali X, 2X per 12 disederhanakan X per 6 sama dengan 1 kurang X pangkat 2 per 12 pangkat 2. Kemudian 4/3 sama dengan X per 6 per, ini satu ini kita ubah bentuk pecahan dengan penyebutnya harus sama karena nanti ini adalah untuk pengurangan. Ini 12 pangkat 2 ini 1/4, jadi ini yang satu ini 1/4 per 1/4. Ini dia, ini penyebutnya ditulis satu aja. Ini jadinya 1/4 kurang X pangkat 2 per 144. Ini 4/3 sama dengan, ini karena membagi pecahan, suku kedua ini dibalikkan. Ini suku pertamanya X per 6 dikali, ini suku kedua kita balikkan, mana yang bagi menjadi kali, itu 1/4 per 1/4 kurang X pangkat 2.
sama dengan ini dikali ini rumusnya 4/3 kali 6 per X. 6 per X datang dari sini karena dipindah ke sini, sama dengan 144/144 kurang X pangkat 2. Jadinya ini dikalikan 24/3X sama dengan 144/144 kurang X pangkat 2. Ini kita sederhanakan, kita bagi, ini 8 per X sama dengan 144/144 kurang X pangkat 2. Ini X nya kita pindahkan ke sini, jadinya 8 sama dengan X kali 144/144 kurang X pangkat 2, jadinya 8 sama dengan 144/144 kurang X pangkat 2. Dan ini kita kalikan, 8 ini dikali 144 kurang X pangkat 2 sama dengan 144X. Ininya 1152 dikurang, ini dikalikan ke dalam 8X pangkat 2 sama dengan 144X. Nah, ini kemudian kita susun untuk persamaan kuadratnya, negatif 8X pangkat 2 kurang 144X tambah 1152 sama dengan 0. Kemudian biar mudah kita kalikan ini semuanya negatif 1 biar ini positif, koefisien pada X pangkat 2 nya positif, jadinya 8X pangkat 2 tambah 144X kurang 1152 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi 8, jadinya X pangkat 2 tambah 18X kurang 144 sama dengan 0. Kita faktorkan, inilah X tambah 24 kali X kurang 6 sama dengan 0. Yang ini jadinya X tambah 24 sama dengan 0, X nya yang ini jadinya X kurang 6 sama dengan 0. Terus ini hasilnya X sama dengan negatif 24, ini tidak memenuhi karena tanda negatif, kayak inilah X sama dengan 6, inilah yang memenuhi. Ini kita ambil yang diperoleh AD sama dengan akar dari AB pangkat 2 tambah BD pangkat 2 sama dengan akar dari 12 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 180, dapatnya 6 akar 2. Jadi jarak rumah Ana ke rumah Danang itu adalah 6 akar 5 km. Populasi burung bangau di suatu pulau dapat dihitung setiap awal tahun yang baru. Populasi tersebut bersesuaian dengan fungsi PT sama dengan 70 tambah 30 cos PT per 2, dengan T nya menyatakan tahun T sama dengan 0 itu untuk tahun 2018, artinya dimulai dari 2018. Temukan perkiraan populasi burung bangau tersebut pada tahun 2021 dan 2024. Penyelesaiannya diketahui persamaan PT nya sama dengan 70 tambah 30 cos PT per 2 tahun 2018 itu adalah T nya 0. Ditanya populasi tahun 2021 itu berarti 3 tahun, jadi T nya adalah 3. Kemudian populasi tahun 2024 berarti T nya adalah 6. PT sama dengan 70 tambah 30 cos PT per 2. Populasi tahun 2021 itu adalah T sama dengan 3. Ganti ini tadi T nya 3, jadinya 70 tambah 30 cos 3V per T dengan 70 tambah 30 cos 270 dengan 70 tambah 30 cos 70 itu adalah 0, jadinya 30. Dan populasi tahun 2024 itu berarti T nya adalah 6. Saya ganti T nya 6 sama pertama T 6 sama dengan 70 tambah 30 cos 6V per 2, karena T nya di sini kita ganti juga, sama dengan 70 tambah 30 cos 540, jadinya 70 tambah 30, ini kan lebih dari satu putaran, sisanya 180, jadinya 70 tambah cos 70 tambah 30 cos 180 sama dengan 70 tambah 30 dikali negatif 1, dapatnya 70 ditambah negatif 30 dapat terakhir adalah 40. Jadi perkiraan jumlah populasi burung bangau pada tahun 2021 dan 2024 berturut-turut adalah 70 ekor dan 40 ekor. Sebuah benda dipasang pada sebuah pegas. Pada saat beban ditarik, sistem pegas massa akan bergerak harmonis melalui titik seimbang. Gerakan tersebut dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan 1/4 cos 4T tambah 1/4 cos 2T. Dengan Y adalah jarak dari titik seimbang, ada satuannya dalam meter, dan T adalah waktu satuannya detik. Tentukan amplitudenya atau nilai Y maksimum. Penyelesaiannya diketahui Y sama dengan 1/4 cos 4T tambah 1/4 cos 2T. Ditanya amplitudenya, jawabnya atau cara penyelesaiannya Y persamaan tadi Y sama dengan 1/4 cos 4T tambah 1/4 cos 2T. Kita gunakan rumus perkalian kosinus. Ini jadinya boleh saya dilihat di video sebelumnya.
yaitu sudut rangkap pada trigonometri. Y sama dengan 1/4 2 cos 4T tambah 2T kali cos 4T kurang 2T. Inilah untuk rumus penyelesaian rumus perkalian kosinus. Ini sama dengan 1/4 2 cos 6T tambah cos 2T. Ini kita kalikan jadinya 1/2. Ini dikalikan 2/4, disederhanakan jadi 1/2 cos 6T kali cos 2T. Jadi nilai maksimum dari cos 6T dan cos 2T itu adalah 1, sehingga amplitudenya itu saat Y nya maksimum itu adalah ini dari rumus ini tadi, setengah cos 6T karena dia maksimum 1 berarti dikali 1, cos 2T maksimumnya adalah 1 berarti di sini juga 1, hasilnya dikaliannya adalah setengah. Terima kasih, semoga ini dapat membantu. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.